Bitcoin bukan hanya mata uang digital. Ia adalah cara untuk mengatakan kita bisa menciptakan sistem baru di mana kepercayaan tidak bergantung pada bank sentral, melainkan pada matematika, pada kode, dan pada konsensus bersama. Minasan, welcome back to Polusi Podcast Ilusi. Minasan, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sedang ramai di dunia finansial. Kesukaannya para trader, kesukaannya para investor, yaitu Bitcoin. Tapi kita tidak akan membahas Bitcoinnya, melainkan nama misterius di baliknya. Siapa itu? Satoshi Nakamoto. Satoshi-san, terima kasih sudah hadir di ruang imajinasi kami. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Rasanya cukup aneh, karena biasanya saya lebih nyaman bersembunyi di balik layar, menulis kode, atau menonton dari kejauhan. Tapi kalau ditanya kabar, saya baik. Dan jujur, cukup penasaran dengan arah percakapan kita hari ini. Ya, saya bisa bayangkan. Dunia terbiasa mendengar nama Anda, tapi hampir tidak pernah mendengar suara Anda. Jadi bagi kami, ini seperti duduk bersama sebuah legenda yang biasanya hanya hidup di dunia maya. Itu memang disengaja, karena saya selalu merasa karya itu seharusnya lebih penting daripada sosok penciptanya. Wah, oke, kita langsung masuk ke perbincangan kita hari ini. Anda adalah sosok yang hingga kini identitasnya tidak pernah benar-benar terungkap. Ini pertanyaan yang sederhana, namun penuh dengan beban sejarah. Mengapa Anda memilih untuk tetap menjadi misteri, bukan tampil ke publik sebagai pahlawan dunia finansial? Pertanyaan yang sering ditanyakan. Meskipun saya jarang menjawabnya, bahkan sama sekali tidak pernah saya jawab. Alasan utamanya sederhana. Saya tidak ingin Bitcoin menjadi tentang saya. Karena begitu identitas saya terbuka, orang akan sibuk memperdebatkan siapa Satoshi, latar belakangnya, negaranya, bahkan mungkin motif pribadinya. Dan bukan lagi tentang esensi ide itu sendiri. Jadi Anda merasa bahwa dengan tetap misterius, maka fokus orang tetap terjaga pada Bitcoin itu sendiri, bukan pada sosok di baliknya. Ya, jika saya muncul sebagai figur publik, media akan menempelkan label-label. Apakah saya seorang jenius, seorang pemberontak, seorang kriminal, atau bahkan Mesias finansial? Itu akan memblokade arah percakapan. Dan saya lebih suka karya saya berdiri sendiri, tanpa wajah, tanpa ego. Tapi Satoshi-san, bukankah ada bagian dari diri manusia yang ingin diakui? Maksud saya, hampir setiap penemu besar dalam sejarah selalu meninggalkan jejak nama mereka, seperti Edison, Tesla, atau bahkan Hedy Lamarr, yang sempat terabaikan tapi akhirnya diakui. Apakah tidak ada sedikit pun godaan untuk mengatakan, "Hey, ini saya loh, saya pencipta Bitcoin"? Ya, godaan itu pasti ada. Saya tidak akan munafik. Ada momen-momen ketika saya membaca headline besar, melihat nilai Bitcoin melambung. Dan saya berpikir, andai saja mereka tahu. Tapi kemudian saya sadar, pengakuan itu datang dengan harga. Yaitu hilangnya kebebasan, munculnya tekanan politik, bahkan mungkin bahaya pribadi. Jadi, saya memilih untuk tetap diam. Jadi keputusan Anda bukan hanya soal filosofi, tapi juga soal perlindungan diri. Tepat sekali. Dunia finansial adalah dunia penuh kepentingan. Ketika Anda mengguncangkan sistem yang telah mapan selama ratusan tahun, banyak pihak tidak akan senang. Dan lebih dari itu, saya ingin hidup normal, membeli kopi tanpa rasa was-was, berjalan di taman tanpa wartawan membuntuti.
misteri memberi saya ruang untuk tetap menjadi manusia biasa. Saya suka cara Anda mengatakannya. Tetap menjadi manusia biasa. Padahal, di mata dunia, Anda ini sudah menjadi seperti tokoh mitologi modern. Mitologi kadang lebih aman daripada kenyataan. Biarkan orang menebak-nebak. Itu lebih baik daripada melihat wajah saya terpampang di setiap berita. Lalu semua orang menganalisis gerak-gerik saya. Kalau begitu, mungkin justru dengan bersembunyi, Anda menjadi lebih abadi. Saya tidak tahu soal abadi. Tapi saya percaya bahwa ide-ide besar lebih tahan lama daripada manusia yang melahirkannya. Mungkin suatu hari nanti, nama Satoshi Nakamoto hanya akan dianggap simbol, bukan manusia. Dan itu baik-baik saja untuk saya. Wah, jawaban Anda membuat saya teringat pada para filsuf kuno yang menulis naskah tanpa nama, hanya meninggalkan gagasan bagi generasi berikutnya. Jadi sebenarnya, Anda tidak menghilang. Anda hanya memilih untuk menjadi anonim abadi. Nah, itu tujuan saya tetap misterius. Oke, sebelum dunia mengenal Bitcoin, tentu ada benih pemikiran, keresahan, atau bahkan mungkin pengalaman pribadi yang melatar belakangi. Apa yang sebenarnya memicu Anda sehingga merasa mungkin sudah waktunya dunia memiliki sistem keuangan baru yang bebas dari otoritas tunggal? Mungkin campur aduk ya, antara pengamatan, kegelisahan, dan pengalaman. Saya melihat betapa rapuhnya sistem keuangan yang ada, terlalu bergantung pada institusi, terlalu mudah dipolitisasi, dan kadang penuh dengan ketidakadilan. Anda berbicara soal krisis global, seperti krisis keuangan di tahun 2008 yang mengguncang dunia. Ya, itu salah satunya. Krisis itu seolah membuka mata banyak orang bahwa sistem yang kita percayai bisa runtuh hanya karena keserakahan segelintir pihak. Bank bisa diselamatkan oleh pemerintah, tapi rakyat biasa yang menanggung akibatnya. Dari situlah saya merasa mungkin sudah waktunya kita punya sistem keuangan yang tidak bisa dikendalikan satu tangan. Tidak bisa dimanipulasi oleh satu institusi. Menarik. Jadi Bitcoin lahir bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tapi juga semacam respon sosial dan politik terhadap ketidakadilan. Benar. Teknologi seharusnya membebaskan, bukan memperbudak. Dan uang adalah salah satu alat kekuasaan paling besar di dunia. Jadi, ketika kita bisa memindahkan uang tanpa izin bank, tanpa sensor, tanpa batasan negara, itulah bentuk kebebasan yang nyata. Wah, itu kedengaran hampir seperti manifestasi sebuah revolusi. Tapi saya penasaran, apakah ada pengalaman pribadi Anda yang memperkuat keresahan itu? Saya tidak akan terlalu jauh ke hal-hal pribadi. Tapi begini, saya pernah berada dalam situasi di mana birokrasi dan sistem tradisional terasa sangat lambat dan tidak efisien. Coba Anda bayangkan, di era internet yang serba cepat, kita masih harus menunggu berhari-hari untuk sebuah transaksi lintas negara. Ya. Rasanya seperti hidup di masa depan, tapi dengan rantai yang masih mengikat kaki kita di masa lalu. Analoginya menarik. Jadi Anda mengibaratkan masa depan di kepala dan masa lalu di kaki. Jadi Bitcoin adalah upaya untuk memutus rantai itu. Tepat sekali. Bitcoin bukan hanya mata uang digital. Ia adalah cara untuk mengatakan, kita bisa menciptakan sistem baru, di mana kepercayaan tidak bergantung pada bank sentral, melainkan pada matematika, pada kode, dan pada konsensus bersama. Percaya pada matematika, bukan pada manusia. Hahaha. Ya, meskipun saya tidak ingin terdengar terlalu dogmatis, pada akhirnya, semua ini tentang memberi pilihan. Jika seseorang lebih percaya pada
sistem tradisional, silahkan. Tapi bagi mereka yang mencari alternatif, Bitcoin adalah jawaban. Jadi bisa dibilang, Anda tidak sedang menggulingkan sistem lama, tapi menawarkan jalur baru. Benar. Saya bukan revolusioner yang ingin membakar segalanya. Saya hanya membangun sebuah jalan lain. Dan kalau dunia memilih untuk melewatinya, itu keputusan mereka. Ini menarik. Jadi inspirasi lahirnya Bitcoin bukan sekedar karena ingin membuat uang digital, tapi karena keresahan terhadap ketidakadilan, keterbatasan, dan keterikatan manusia pada otoritas tunggal. Dan mungkin itu alasan kenapa Bitcoin bukan hanya sekedar teknologi, tapi sebuah gerakan. Gerakan yang ironisnya lahir dari seseorang yang memilih tetap anonim. Ya, kadang misteri itu justru membuat pesan lebih kuat, bukan? Nah, sebagian orang menyebut Bitcoin sebagai senjata melawan monopoli perbankan. Ada juga yang bilang ini adalah pembebasan finansial manusia. Jadi menurut Anda sendiri, apakah Bitcoin lebih tepat disebut sebuah penemuan teknologi, perlawanan politik, atau visi peradaban masa depan? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jujur, saya sulit menjawab dengan hanya satu pilihan. Bitcoin itu seperti prisma. Kalau dilihat dari sisi tertentu, ia tampak sebagai teknologi. Dari sisi lain, ia jelas punya muatan politik. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, ada juga visi tentang arah peradaban di dalamnya. Jadi jawaban Anda adalah semuanya benar. Ya, bisa dibilang begitu. Oke, saya akan jelaskan. Dari sisi teknologi, Bitcoin adalah inovasi dalam cara manusia mencapai konsensus tanpa pihak ketiga. Itu murni soal algoritma, matematika, dan rekayasa perangkat lunak. Ya, blockchain, proof of work, kriptografi, dan seterusnya. Benar, itu lapisan pertama. Tapi jika kita melihat efeknya, tiba-tiba orang bisa mengirim nilai lintas benua tanpa izin bank. Itu jelas punya dimensi politik. Karena selama ini, otoritas keuangan global memonopoli siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh untuk mengakses sistem. Jadi secara tidak langsung, Bitcoin seperti perlawanan terhadap penjaga gerbang dunia finansial. Tepat sekali. Meskipun saya tidak pernah menulis manifesto politik. Efek samping dari teknologi ini adalah memberi manusia kebebasan lebih besar. Dan kebebasan tentu selalu dianggap berbahaya bagi yang terbiasa berkuasa. Lalu bagaimana dengan visi peradaban masa depan? Itu kedengarannya lebih filosofis. Bagian itu yang paling menarik. Saya membayangkan sebuah dunia di mana orang tidak lagi tergantung pada lembaga tunggal untuk mendefinisikan nilai. Bayangkan, ketika transaksi bisa terjadi antar manusia secara langsung, tanpa batas negara, tanpa jam kerja bank, dan tanpa diskriminasi, itu bukan sekedar teknologi atau politik. Itu adalah cara baru kita untuk memahami hubungan sosial dan ekonomi. Wow, jadi Bitcoin bisa dipandang sebagai blueprint awal untuk peradaban yang lebih egaliter. Saya tidak berani bilang lebih baik atau lebih buruk, tapi jelas lebih bebas. Peradaban selalu berevolusi ketika manusia menemukan cara baru untuk bertukar nilai. Dari barter ke emas, ke mata uang kertas, dan kini ke sistem digital terdesentralisasi. Bitcoin hanyalah bab berikutnya. Menarik.
Jadi seandainya ada orang bertanya, apa itu Bitcoin sebenarnya? Anda akan menjawab. Saya akan menjawab, Bitcoin adalah eksperimen besar, eksperimen teknologi, eksperimen politik, sekaligus eksperimen sosial. Apa hasil akhirnya? Itu bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Jawaban Anda diplomatis, tapi sangat dalam. Ya begitulah. Saya lebih suka memberi pertanyaan balik kepada dunia daripada jawaban pasti. Karena mungkin justru dunialah yang harus menentukan apakah Bitcoin adalah sekedar alat, sebuah gerakan, atau bahkan fondasi peradaban baru. Luar biasa Satoshi-san. Hahaha. Ketika pertama kali Bitcoin dirilis, banyak orang yang skeptis. Bahkan menganggapnya mainan orang nerd. Bagaimana rasanya berada di titik itu? Membawa sebuah ide yang terlalu maju, sementara dunia belum siap untuk menerimanya. Saya ingat betul masa-masa itu. Rasanya antara frustasi dan justru lega. Frustasi karena ide yang saya yakini bisa mengubah dunia malah dianggap aneh, bahkan ditertawakan. Tapi lega juga, karena saya tahu jika semua orang langsung percaya sejak awal, mungkin ada yang salah. Jadi penolakan awal itu justru jadi semacam tanda sehat. Ya bisa dibilang begitu. Setiap ide besar dalam sejarah biasanya lahir dengan resistensi. Manusia cenderung curiga terhadap hal baru, apalagi sesuatu yang menyentuh jantung kehidupan mereka, seperti uang misalnya. Jadi ketika orang menyebut Bitcoin sebagai mainan nerd, saya hanya tersenyum. Itu artinya mereka sedang mencoba memahami, meski dengan kacamata lama. Tapi bukankah itu berat? Anda menghabiskan waktu, energi, bahkan mungkin jiwa. Lalu dunia merespon dengan skeptisisme. Tentu ada rasa berat. Ada malam-malam saya berpikir, apakah saya hanya membuang waktu? Apakah saya sekedar menciptakan sesuatu yang tidak akan pernah dipakai? Tapi justru momen-momen itu yang menguji keyakinan saya. Saya kembali pada pertanyaan awal. Mengapa saya membuat ini? Dan setiap kali saya mengingat alasannya, semangat saya kembali menyala. Jadi semacam ujian iman ya? Ya bisa dibilang begitu. Bitcoin lahir bukan untuk mencari tepuk tangan instan. Ia lahir untuk menantang paradigma. Dan menantang paradigma itu butuh kesabaran. Tapi apakah ada titik di mana Anda merasa benar-benar hampir menyerah? Jujur saja ada. Saat forum diskusi pertama kali saya dipublikasikan white paper, tanggapannya minim. Beberapa orang bahkan berkata, konsep bagus, tapi mustahil jalan. Di situ saya sempat merasa sendirian. Tapi kemudian, ada segelintir orang yang benar-benar mencoba mengutak-atik kode, ikut menambang blok pertama. Dan itu memberi saya harapan. Jadi meskipun mayoritas menolak, minoritas yang percaya itulah yang menjaga api harapan tetap menyala ya? Benar sekali. Dunia mungkin belum siap, tapi selalu ada pionir. Orang-orang yang cukup penasaran, cukup gila untuk mencoba sesuatu yang dianggap mustahil. Mereka lah yang membuat saya yakin, oke, ini bukan hanya mainan nerd. Ini awal dari sesuatu yang besar. Dan lihatlah sekarang, dari mainan nerd menjadi fondasi sistem keuangan baru yang nilainya triliunan dolar. Hahaha, ya, kadang saya berpikir, mungkin justru karena awalnya dianggap remeh, Bitcoin bisa tumbuh tanpa banyak gangguan. Seperti bibit kecil yang dibiarkan tumbuh di pojok, sampai akhirnya
pohon itu terlalu besar untuk ditebang. Dari benih kecil yang diremehkan menjadi pohon yang akarnya menembus tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Dan lucunya, sebagian orang yang dulu menertawakan, sekarang justru ikut menikmati buahnya. Hahaha. Ya, dunia memang penuh paradoks. Dan saya rasa, justru paradoks itu yang membuat perjalanan Bitcoin begitu menarik. Satoshi-san, banyak teori yang berkembang. Apakah nama Anda adalah samaran, gabungan orang, atau sekedar simbol? Apakah ada filosofis tertentu ketika Anda memilih nama Satoshi Nakamoto? Atau justru itu adalah bagian permainan misteri yang memang Anda ciptakan? Itu pertanyaan yang selalu dipertanyakan sebenarnya. Nama itu sebenarnya saya pilih dengan sengaja, tetapi bukan untuk menimbulkan teka-teki sebagai tujuan akhir. Ada beberapa lapisan pikiran ketika saya menentukannya. Pertama, saya ingin sesuatu yang terasa relatif netral, tidak mencolok pada konteks budaya tertentu. Nama yang terdengar familiar di banyak tempat, namun tidak mudah dilacak ke satu individu jelas. Netral dan tidak mudah dilacak, sebuah strategi identitas. Tapi apakah ada makna simbolis di balik kata Satoshi atau Nakamoto? Ya, secara literal, beberapa orang mengaitkan Satoshi dengan arti kebijaksanaan atau pemikiran yang cermat. Dan Nakamoto bisa diartikan sebagai asal tengah atau orang dari tengah. Saya tidak akan menyangkal bahwa pilihan bunyi dan nuansa itu bukan kebetulan. Saya suka gagasan bahwa nama itu membawa rasa keseimbangan. Seorang arsitek yang tidak di tepi, tetapi di tengah-tengah sistem, mengamati dan merancang tanpa menjadi pusat perhatian. Seolah nama itu sendiri adalah metafora bagi peran Anda. Hadir di tengah, tapi tidak mencari sorotan. Namun saya juga harus jujur, ada unsur pragmatis. Pada masa awal, privasi adalah kebutuhan teknis dan etis. Saya ingin kode dan white paper dinilai atas meritnya, bukan dipengaruhi oleh latar belakang penulisnya. Nama yang agak anonim membantu menjaga diskusi tetap pada substansi. Jadi lebih praktis sekaligus simbolik. Lalu bagaimana dengan teori yang menyatakan Satoshi adalah gabungan beberapa orang? Apakah itu kemungkinan yang Anda akui? Saya paham kenapa teori itu muncul. Proyek sebesar ini tampak seperti hasil kerja tim. Namun saya tidak mau memberi konfirmasi yang bisa mengaburkan fokus dari karya itu. Apa yang penting bukan apakah itu dibuat oleh 1, 2, atau bahkan 10 orang. Kalau orang ingin tetap percaya pada teori kolaborasi, itu sah. Tapi saya tidak ingin memfokuskan kembali percakapan ke soal siapa yang menekan tombol. Jadi Anda menghindari konfirmasi, tapi tetap menegaskan esensi. Tapi ada juga yang bilang pemilihan nama Anda semacam permainan misteri, agar orang terus bertanya, apakah benar ada unsur permainan dalam keputusan itu? Saya tidak menolak bahwa ada elemen permainan intelektual di balik beberapa keputusan awal. Sebuah rasa humor halus terhadap dunia akademis dan teknologi. Namun itu bukan tujuan utama. Jika permainan itu membuat orang tetap penasaran sehingga mereka membaca white paper lebih teliti atau mempelajari protokol dengan lebih dalam, maka efek sampingnya berguna. Tetapi saya tidak ingin misteri itu melampaui diskusi teknisnya. Jadi permainan itu fungsional
untuk memancing ketertarikan, bukan untuk menjadi trik semata. Betul. Selain itu, misteri juga menjadi semacam protokol moral agar ide tidak langsung dimonetisasi melalui kultus personalitas pencipta. Saya ingin komunitas berkembang berdasarkan kontribusi, bukan berdasarkan nama besar. Menarik. Ada etika di balik anonimitas. Hahaha. Jika hari ini Anda bisa berbicara pada dunia, bukan sekedar lewat white paper atau kode, apa pesan terpenting yang ingin Anda sampaikan tentang Bitcoin, tentang kebebasan, dan tentang masa depan umat manusia? Kalau saya diberi kesempatan berbicara langsung kepada dunia, mungkin pesan terpenting saya sederhana saja. Jangan anggap Bitcoin hanya soal harga, grafik naik turun, atau spekulasi. Ia adalah percobaan besar untuk memberi manusia pilihan. Pilihan untuk memiliki sistem keuangan yang tidak bisa dikendalikan oleh segelintir pihak. Jadi pesannya penekanan bahwa esensi Bitcoin bukanlah soal menjadi kaya cepat, melainkan soal kebebasan. Betul sekali. Kebebasan, kepercayaan, dan kedaulatan. Kita sering lupa bahwa uang sejak dulu adalah alat kekuasaan. Ia bisa dipakai untuk membangun peradaban, tapi juga bisa dipakai untuk menindas. Dengan Bitcoin, saya ingin dunia sadar bahwa ada jalan lain, yaitu uang yang lahir dari konsensus, bukan dari paksaan otoritas. Tapi sebagian orang mungkin berkata, apa bedanya? Toh pada akhirnya, sistem apapun bisa disalahgunakan. Bagaimana tanggapan Anda? Itu benar. Tidak ada sistem yang kebal dari penyalahgunaan. Bedanya, Bitcoin membuka ruang bagi setiap orang untuk menjadi bagian dari pengawasannya. Kodenya terbuka, transaksinya transparan. Siapapun bisa memverifikasi. Oh, ya. Jadi, kalau ada pihak yang mencoba menguasai, selalu ada mekanisme bagi orang lain untuk melawan. Itulah yang membuatnya unik. Lagi-lagi saya katakan menarik. Jadi Bitcoin bukan hanya sekedar alat, tapi juga semacam pendidikan, mengajarkan manusia tentang tanggung jawab atas kebebasan itu sendiri. Saya suka cara Anda menyebutnya. Ya, kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah ilusi. Bitcoin memberi kebebasan, tapi juga mengingatkan bahwa setiap orang harus belajar menjaga kunci pribadinya, mengelola asetnya, dan memahami resikonya. Inilah demokrasi finansial dalam bentuk paling murni. Kalau berbicara tentang masa depan umat manusia, apakah Anda membayangkan Bitcoin bisa mengubah cara kita hidup sehari-hari? Bahkan melampaui fungsi uang itu sendiri? Bitcoin hanyalah pintu pertama. Dari sini, manusia bisa menemukan cara-cara untuk membangun sistem yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih desentralisasi. Bukan hanya di bidang finansial, tapi juga pendidikan, pemerintahan, bahkan kebudayaan. Bitcoin hanyalah benih. Masa depan ada di tangan orang-orang yang berani merawatnya dan menumbuhkannya. Jadi, pesan Anda untuk dunia adalah Sangat sederhana. Jangan biarkan kebebasan itu dirampas lagi. Belajarlah, pahamilah, dan jangan hanya jadi penonton. Karena Bitcoin bukan milik saya, bukan milik satu negara. Ia milik kita semua. Kalau kita berani merawatnya, masa depan akan jadi lebih terbuka daripada yang pernah kita bayangkan. luar biasa. Satoshi Son, di luar semua teknologi, uang, dan sejarah, saya ingin menutup dengan sesuatu yang
lebih manusiawi. Apa yang paling Anda rindukan dari kehidupan sederhana sebelum nama Satoshi Nakamoto menjadi simbol global? Sebelum nama Satoshi Nakamoto melekat pada Bitcoin, hidup saya jauh lebih hening. Saya merindukan momen-momen kecil, duduk di kedai kopi tanpa ada yang peduli siapa saya, membaca buku tanpa takut ada yang menebak identitas, atau sekedar menulis kode tanpa merasa dunia sedang mengawasi. Jadi sebenarnya yang Anda rindukan bukan sesuatu yang besar, tapi justru kebebasan dalam hal-hal kecil ya. Betul, ironis bukan? Saya menciptakan sesuatu yang dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada banyak orang. Tapi pada akhirnya, kebebasan pribadi saya justru semakin terbatas. Kadang saya rindu, rasanya bisa salah, bisa gagal, tanpa ada sorotan global. Seperti kembali ke masa di mana Anda hanyalah seorang anonim di forum internet, berbagi ide tanpa tekanan ekspektasi dunia. Tepat sekali. Di forum-forum itu, saya hanya satu di antara banyak orang yang berbicara tentang kriptografi dan kebebasan digital. Tidak ada mitos, tidak ada legenda, hanya percakapan antara manusia yang sama-sama penasaran dan bersemangat. Itu masa yang sederhana, tapi sangat berarti. Apakah pernah ada titik di mana Anda menyesal telah melepas karya ini ke dunia? Menyesal mungkin tidak, tapi saya sering merenung. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap ide besar. Saya merindukan anonim yang murni. Tapi saya juga tahu bahwa tanpa kehilangan itu, mungkin dunia tidak akan punya Bitcoin hari ini. Jadi saya berdamai dengan kerinduan itu. Saya rasa banyak orang yang akan terkejut mendengar sisi rapuh ini. Karena selama ini, dunia hanya mengenal Satoshi sebagai simbol kekuatan, bukan sebagai manusia yang bisa rindu kehidupan biasa. Dan mungkin itu penting untuk diingat. Di balik kode, di balik ide, selalu ada sisi manusiawi. Yaitu rasa takut, rasa rindu, bahkan kesepian. Saya berharap orang-orang tidak hanya melihat Bitcoin sebagai mesin keuangan, tapi juga sebagai pengingat bahwa setiap perubahan besar lahir dari pengalaman manusia yang sangat sederhana. Jadi meskipun dunia mengenang Anda sebagai sosok misterius dan monumental, pada akhirnya Anda tetaplah seorang manusia yang merindukan hal-hal kecil, keheningan, kebebasan, dan kesederhanaan. Ya, dan mungkin itu juga pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai mengejar masa depan membuat kita lupa menghargai kesederhanaan hari ini. Oke. Terima kasih, Satoshi-san. Bukan hanya untuk Bitcoin, tapi juga untuk pengingat bahwa kemanusiaan selalu lebih penting daripada sekedar teknologi. Ya, terima kasih juga. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Dan yang abadi adalah rasa manusia itu sendiri. Mata ne. Sampai jumpa juga para miliarder yang di rumah. Semoga hari kalian tidak dipenuhi oleh warna merah. Deng. Sampai bertemu di episode berikutnya hanya di Polusi Podcast Ilusi. No merah. Semoga hidup kalian selalu beruntung dan tidak dipertemukan dengan warna merah. Deng. Warna merah itu sebenarnya simbol keberanian,
berani turun. Deng.